Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudari yang terkasih, setelah pemuliaan Yesus di atas gunung, ia berhadapan dengan kasus seorang anak kecil yang sakit ayan, yang mengalami kegilaan akibat kerasukan kuasa jahat. Orang tua si anak telah frustrasi, putus asa, dan hilang akal. Bagaimana menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa anaknya? Ia telah membawanya kepada para murid Yesus. Namun murid-murid Yesus tidak mampu menyembuhkan penyakit anak tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dengan keras Yesus menegur murid-muridnya yang kurang yakin akan kuasa Allah. Selain menyembuhkan penyakit ayan anak itu, Yesus juga melakukan pengusiran setan atau eksorsisme. Para murid heran mengapa mereka tidak dapat melakukan eksorsisme pada anak tersebut. Yesus memberikan jawaban, kurangnya iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sebab dengan iman yang kecil sekalipun, seseorang dapat melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melayani dan menyembuhkan sebagai lambang kehadiran kerajaan Allah. Setiap kali melakukan mukjizat, Yesus selalu menuntut iman atau kepercayaan. Dan Yesus menghendaki agar kepercayaan itu dibangun atas dasar usaha dan perjuangan pribadi untuk menerima Yesus sampai dasar hati yang terdalam. Allah ingin menjadikan setiap orang yang ada dalam Kristus menjadi orang yang mengubah dunia, karena iman bukan sekedar percaya. Roh Allah yang ada dalam diri orang-orang percaya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa jika para muridnya mempunyai iman, maka mereka dapat melakukan mukjizat, yaitu untuk memindahkan gunung. Kemungkinan memindahkan gunung ini merupakan peribahasa Yahudi. Tuhan dapat membiarkan para muridnya untuk memindahkan gunung jika itu diperlukan untuk kemuliaan namanya dan untuk membangun iman manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dan bersatu dengan Tuhan tidak ada ketakutan sedikit pun. Bersama dan bersatu dengan Tuhan berarti beriman, dan dengan iman yang kuat serta tangguh, kita dapat menghadapi aneka tantangan, hambatan atau masalah, dengan kata lain mampu mengusir setan.
Dengan dan dalam iman berarti mengerahkan seluruh pribadi kita dalam mengerjakan sesuatu dan mengandalkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi atau rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, iman merupakan daya rasa dari akal budi, di mana kita bekerja sama dengan rahmat Allah, sehingga kita dapat menjawab panggilannya dan percaya akan apa yang difirmankannya. Namun kepercayaan ini bukan hanya asal percaya atau percaya berdasarkan perasaan saja. Iman dapat diartikan sebagai suatu persetujuan akal budi yang kokoh kepada kebenaran yang bukan berdasarkan perasaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah imanku yang selalu dihadapkan pada kenyataan yang tidak menggembirakan akan situasi kondisi dunia, yakni keinginan-keinginan duniawi yang sering bahkan selalu bertentangan dengan apa yang Kau kehendaki. Bantulah dan mampukanlah aku, supaya aku senantiasa dapat mengalahkan keinginan duniawi dan terus mengedepankan mencari untuk menemukan keinginan-Mu dalam setiap situasi dan kondisi yang kualami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.